Kiai Ahmad Ruhyat adalah sosok ulama Kaliwungu yang sangat tawadu dan zuhud. Walaupun beliau hidup sederhana, namun beliau dikenal masyarakat sebagai kiai yang loman. Pada tahun 1932, beliau dinamai mengasuh pondok pesantren Aki Kauman Kaliwungu. Karena pondok pesantren tersebut ditinggal wafat oleh pengasuhnya yang masih merupakan paman beliau, yaitu Kiai Irfan bin Musa. Kiai Ahmad Ruhyat bin Kiai Abdullah wafat pada hari Jumat ba'da sholat maghrib tanggal Rabiul Akhir tahun 1388 Hijriah atau bertepatan 4 Juli 1968 Masehi. Kiai Ruhyat melanjutkan kepemimpinannya Kiai Irfan sebagai pengasuh Ponpes, merupakan santri yang datang dari seluruh pelosok negeri hingga banyak sekali santri-santrinya banyak berterbangan di Nusantara yang banyak pula dan menjadi ulama-ulama besar dan berpengaruh dalam pengembangan ajaran Islam, memperdayakan ahli sunnah wal jamaah. Pada masa kepemimpinan beliau inilah pondok pesantren Aki bertambah pesat dan maju, karena pada saat itu merupakan masa-masa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, di mana rumah pendiri pondok dijadikan sebagai posko palang merah, serta karena semakin bertambahnya santri yang mondok di pondok pesantren Apik Kaliwungu, di antara ribuan santri Kiai Ahmad Ruhyat yang menjadi ulama tokoh masyarakat adalah Kiai Abu Dimyati Mbah Dim Pandeglang Banten, Kiai Absohibul Wala Abah Anom Tasikmalaya, Kiai Asrul Ridwan Mbah Asrul Kaliwungu Kendal, Mbah Kiai Dimyati Rus Muhdim Mbah Dim Kaliwungu Kendal, dan masih banyak lagi santri-santri Kiai Ahmad Ruhyat yang menjadi ulama besar pada saat beliau mengasuh pondok pesantren Apik Kaliwungu. Pada masa kepimpinan Kiai Ahmad Ruhyat inilah mama pondok pesantren Salafiyah Kaumani berubah menjadi asrama pelajaran Islam Kauman Apik Kaliwungu. Perubahan nama tersebut didasarkan pada situasi saat itu, di mana pergolakan politik negeri dengan munculnya organisasi-organisasi massa seperti Masumi, Nahdlatul Ulama, dan organisasi kepemudaan lain. Setelah wafatnya Kiai Ahmad Ruhyat tahun 1968, pondok pesantren yang semula dalam pengajaran hanya menggunakan metode sorogan dan bandongan ditambah dengan metode klasika. Beliau juga pernah menjadi salah satu mursyid tarekat
di wilayah Kabupaten Kendal. Di antara karomah Kiai Ahmad Ruhyat, Mbah Ruhyat, beliau pernah dikunjungi Nabi Khidir alaihissalam, dan konon katanya salah satu guru beliau adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ada juga cerita yang sumbernya dari santri-santri beliau. Jika mengejar para santri di masjid, suara beliau bisa terdengar beratus-ratus meter jauhnya, padahal beliau tidak memakai mic atau alat pengeras suara apapun, dan keadaan beliau pun saat itu sangat sepuh. Ada kisah lain, beliau terbiasa berkomunikasi batin dengan santrinya yang berada di Banten, yaitu Kiai Abu Dimyati. Jika Abunya Dimyati sedang menghadap suatu kesulitan atau masalah, biasanya Abu Dimyati langsung berkomunikasi batin dengan beliau. Kemudian masalah yang sedang dihadapi, Abu Dimyati pun tiba-tiba, maka tidak mengherankan bila banyak santri atau masyarakat yang mengatakan bahwa beliau termasuk salah satu wali Allah. Masih banyak lagi cerita-cerita tentang karomah beliau yang lain. Wallahu alam. Beliau wafat pada hari Jumat pada sholat maghrib tanggal 9 Rabiul Akhir tahun 1388 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 4 Juli 1968 Masehi. Ribuan orang mengantarkan kepergian beliau untuk selama-lamanya kepada Zat yang Maha Pencipta, Allah Rabbul Izzat. Beliau dimakamkan di Jabal Nur, Desa Protomulyo, bersama sahabat-sahabat beliau sesama wali Allah seperti Wali Mustafa, Wali Mustafa, dan lain-lain. Semoga Allah menerima amal dan jasa beliau pada para santri, khususnya di masyarakat Kaliwungu dan sekitarnya pada umumnya. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.